selamat datang di Lita EC English Course. Sistem ini merupakan layanan kursus bahasa Inggris untuk siswa yang telah terdaftar dan memenuhi syarat juga ketentuan. Dalam sistem ini, terdapat fitur untuk meningkatkan kemampuanmu dalam berbahasa Inggris yang berisi materi khusus tentang sentence, grammar, hingga pronouns yang bisa kamu pilih berdasarkan hasil nilai pretestmu. Sistem ini terhubung dengan database sehingga kamu dapat mengakses database mengenai presensi kehadiran dan rekap nilai rapot selama terdaftar dan mengikuti kursus, hingga informasi mengenai iuran siswa yang harus dibayarkan setiap bulannya. Lite Easy adalah sebuah kursus bahasa Inggris. Lite diambil dari bahasa Inggris yang artinya fleksibel. Database Lite ini bertujuan untuk memudahkan baik tutor pengajar dan peserta didik agar lebih mudah dalam proses pembelajarannya. Di aplikasi database Lite ini memungkinkan untuk diakses oleh dua kategori user, yaitu user sebagai admin dan user sebagai siswa. Ada beberapa privilege yang hanya bisa diakses oleh masing-masing user. Adapun yang bisa diakses oleh keduanya. Berikut adalah tampilan ketika kita hendak login ke aplikasi Lite ini. Anda akan diminta untuk menginput username dan password. Perlu diketahui hanya username dan password terdaftar yang bisa mengakses aplikasi ini. Untuk informasi terkait username dan password, silakan baca manual book atau hubungi developer. Ketika Anda login sebagai admin, Anda akan disuguhkan tampilan seperti berikut. Ada 7 menu navigasi, tombol logout, search field, dan field untuk menampilkan data. 7 menu navigasi ini bisa Anda akses secara bebas. Begitupun tombol logout yang bisa Anda akses dari menu navigasi manapun. Sedangkan untuk search field, hanya bisa diakses di menu navigasi yang menampilkan tabel berisi data yang terhubung dengan pusat database. Beralih ke menu siswa, di sini Anda akan disuguhkan menu yang lebih sedikit. Jika boleh saya persingkat, user admin di sini memiliki hak akses sebagai editor, dan user siswa memiliki hak akses sebagai viewer saja. Ada 4 menu navigasi yang bisa diakses secara bebas. Tombol logout dan search field yang hanya bisa diakses ketika ada menu navigasi yang mengandung data berupa tabel. Untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan di bagian tutorial penggunaan aplikasi. Salam! Halo, selamat datang di Lita EC English Course. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial penggunaan aplikasi. Sebelumnya, pastikan Anda sudah mengunduh dan memasang XAMPP Control Panel. Jika sudah terpasang, silakan aktifkan modul Apache dan MySQL. Ini berfungsi untuk mengkoneksikan database dengan aplikasi Java. Selanjutnya, mari kita beralih ke database MySQL. Ini merupakan localhost. Untuk mengaksesnya, silakan buka web browser Anda dan ketik localhost/phpMyAdmin/. Anda akan disuguhkan tampilan seperti berikut. phpMyAdmin inilah yang menampung database Anda. Di sini, Anda bisa meng-create database Anda sendiri atau bahkan mengimport yang sudah ada. Untuk database Lite sendiri, developer sudah menyediakan database dengan format SQL yang siap pakai dan hanya perlu diimport saja ke localhost phpMyAdmin Anda. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa membuka manual book. Jika Anda sudah berhasil membuat atau mengimport database, langsung saja kita beralih ke aplikasi database Lite berformat Java ini. Ini merupakan tampilan utama ketika Anda meng-double klik atau merun aplikasi database Lite. Di sini, Anda akan diperkenankan untuk login dan menginput username juga password. Perlu diingat bahwa Anda tidak bisa membuat akun secara manual, melainkan developer telah membuatkannya untuk Anda. Anda bisa login sebagai admin ataupun sebagai siswa. Kali ini saya akan login sebagai seorang admin. Selanjutnya, Anda akan masuk ke menu dashboard. Di sini ada 7 menu navigasi, ada search field, ada profil sebagai admin,
Jika ada button logout dan di sini ada field untuk menampilkan data. Di dashboard ini yang ditampilkan adalah kalimat sapaan atau penjelasan tentang apa itu Little English Course. Di sini search fieldnya tidak bisa digunakan karena search field bisa digunakan hanya pada menu navigasi yang memiliki sajian data. Selanjutnya mari kita beralih ke data beasiswa. Di data beasiswa ini, search field bisa digunakan. Namun, yang membedakan di data beasiswa ini ada 3 button tambahan, yaitu refresh, change, dan delete. Fitur lainnya masih sama, ada button logout, juga ada 7 menu navigasi, dan profil sebagai admin. Sekarang untuk mengetahuinya, mari kita explore satu-satu. Refresh ini gunanya untuk menampilkan atau menyegarkan kembali menu navigasi yang dikoneksikan dengan database MySQL. Di sini kita diperkenankan untuk melihat data-data siswa. Ada dari ID, nama, kelas, alamat, dan gender. Nah, itu untuk refresh. Sekarang ada change dan delete. Seperti namanya, change ini untuk mengubah. Jadi di change ini kita bisa mengubah data siswa. Dengan catatan, untuk mengubah dan menghapus ini kita perlu tahu ID siswa mana yang datanya ingin kita ubah. Sekarang saya mau mengubah siswa dengan ID 20014. Atas nama Zulia. Namanya mau saya ganti menjadi Saipul. Kelasnya kita ganti jadi beginner. Gendernya atau tetap advance deh. Gendernya laki-laki. Alamatnya jika sudah kita bisa klik submit dan jika data telah tersimpan di database maka akan ada bacaan data telah diubah dan entry database telah diperbaharui. Mari kita lihat apakah datanya telah diubah. Yap, tadi data ID dengan 20014 dengan nama Zulia telah berubah menjadi Saipul. Sekarang kita ke fitur delete. Di sini fungsinya untuk menghapus data. Nah, untuk menghapus data ini kita perlu tahu ID-nya yang mau diubah itu yang mana, data siswa yang mana, dengan ID yang mana. Tadi kita punya data Saipul dengan ID 20014, kita coba hapus. 20014. Submit. Ada konfirmasi di sini. Kita coba pilih yes. Jika berhasil, data dengan ID telah dihapus dan entry database telah diperbaharui. Baik, sekarang kita beralih ke nilai siswa karena refresh, change, dan delete sudah selesai mungkin. Nah, di sini ada button nilai beginner, intermediate, advanced, dan e-report. Nah, nilai di sini itu fungsinya untuk melihat data nilai siswa berdasarkan kelasnya. Sebenarnya fitur-fiturnya sama saja, namun yang membedakan adalah isi datanya. Ini tampilan di nilai beginner. Ini tampilan di nilai intermediate. Dan ini tampilan di nilai advance. Nah, sekarang kita lihat di nilai intermediate. Di sini ada data siswa dengan nama Aufa, Lydia, Malik, Askia, Muhammad, Malik, dan Risma. Nah, kita coba gunakan fitur search field yang belum kita coba tadi di database siswa. Jadi, fitur search field ini bisa dikatakan cukup insensitif karena jika kita mencari nama siswa, karena kan ini disortirnya berdasarkan nama, jadi kita bisa mencari data berdasarkan nama siswa. Nah, kenapa dikatakan insensitif? Karena ketika kita memasukkan data atau huruf, misalnya kita masukkan huruf S, maka yang disortir itu bukan siswa yang berawalan namanya itu dari huruf S, tapi semua siswa yang namanya mengandung huruf S. Kita coba ya. Nah, ini adalah siswa yang mengandung huruf S namanya. Jadi untuk lebih mudah, kita bisa mencarinya dengan lebih detail. Misal kita mencari siswa dengan nama Aufa. Aufa ini ada nilainya, ada di sini. Dan di sini tabelnya ages table.
Jadi kalau maksudnya adjustable ini kita ini yang namanya tidak terlihat itu bisa kita lihat. Nah, seperti itu. Sekarang kita kembali ke nilai beginner class. Kita coba fiturnya satu persatu. Di sini ada fitur baru yaitu add. Nah, add ini fungsinya untuk menambah data, tapi kita tidak perlu menginput ID. Kita hanya perlu menambahkan datanya saja. Misal di sini jika telah berhasil akan ada message seperti ini, masih sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini nilai-nilainya. Nah, di sini itu kita untuk fitur change masih sama, untuk mengubah data juga ada menghapus data. Kita coba tadi siswa dengan ID 2001 kita coba, atau kita coba di sini siswa dengan ID 20014. Sekarang kita lihat apa sudah terhapus. Yep, sudah terhapus. Nah, untuk 3 button pertama ini fitur dan cara penggunaannya kurang lebih sama. Lalu ada yang membedakan di sini itu e-rapot. Nah, untuk mengubah nilai rapot, kita perlu untuk menginput ID siswanya terlebih dahulu. Jadi kita perlu tahu ID mana yang akan kita ubah. Nah, misal di sini kita mau mengubah yang ID-nya 2001 atas nama Citra Ayu. Submit, refresh. Nah, ini nilainya. Nah, untuk di sini kita tidak menyediakan button add atau delete karena kita tidak bisa seenaknya atau ditakutkan ada drag and drop, jadi tidak sengaja terpencet lalu itu berpengaruh ke database. Jadi kita tidak menyediakan add dan delete karena ini sudah di set sedemikian rupa. Nah, change di sini kita bisa mengubah data dengan ID. Jadi kita perlu tahu dulu nih mata pelajaran mana yang mau kita ubah, bukan mata pelajaran seperti subjects yang mau kita ubah. Nah, di sini kita mau mengubah yang nomor 1 misal. Mau kita ubah jadi 90. Kita submit. Tinggal pilih submit, tapi saya tidak mau mengubah misalnya. Kita mau back, kita tinggal kembali lagi. Itu tidak akan berpengaruh ke e-rapot. Jadi nilainya tetap masih sama. Kita coba lihat ya. Nah, seperti ini. Masih sama nilainya. Baik, begitu cukup untuk nilai siswa. Mari kita beralih ke iuran siswa. Nah, iuran siswa ini menampilkan data iuran siswa. Seperti ini. Nah, kita bisa tambah button add. Di sini kita bisa masukkan namanya siapa, apakah dia sudah bayar atau belum. Ini kita isi secara random aja. Tuh, jadi nambah lagi yang baru ini. Nah. Lalu ini kan mengganggu ya, jadi bisa kita ubah. Misalnya kita mau ubah yang 20016. Kita bisa ubah. Kita perlu tahu lagi ID-nya. Bisa kita ubah namanya jadi Nah, apa jadinya bila data-data ini dikosongkan? Apakah berpengaruh atau gimana? Kita coba ya. Anissa. Nah, jadi kalau tidak diisi itu tidak berpengaruh karena tidak berpengaruh ke data yang telah diisi. Jadi tetap aja di datanya kosong gitu. Nah, tadi untuk refresh dan add, sekarang kita coba add dan change, atau add dan change sudah, kita delete. Coba kita mau hapus data 20017. Yes. Nah, sudah dihapus, jadi 20017 sudah tidak ada. Itu untuk iuran siswa. Mari sekarang kita beralih ke presensi siswa.
Nah, untuk presensi ini akan ditampilkan setiap bulannya. Jadi kita bisa lihat di bulan Januari, Februari, atau bulan-bulan lainnya. Namun untuk kali ini yang ditampilkan bulan Januari dan Februari. Ini untuk bulan Januari. Untuk add masih sama, menambahkan data, menambahkan di minggu ke-1, minggu ke-2, 3, dan 4. Kita bisa lihat di Januari apakah tertambah. Nah, 20020. Lalu bagaimana jika kita ingin menghapus atau mengubah? Sama saja. Tinggal masukkan ID, nama, minggu keberapa. Sekarang yang saya inginkan adalah menghapus. Saya ingin menghapus data nomor 20016. Yes, hapus. Sekarang kita lihat apakah sudah terhapus. Ya, udah gak ada 20016. Untuk tampilan bulan Februari pun sebenarnya sama saja, penggunaannya pun juga sama saja di antara refresh, add, change, dan delete. Yang menarik di sini itu adalah formulir siswa baru. Nah, di formulir pendaftaran siswa baru ini, jadi kalau di data yang lain itu kan kita diberikan akses untuk add ya. Nah, untuk add seperti ini. Nah, untuk add di database siswa ini kan tidak ada. Add-nya itu di sini. Jadi kita menambahkan datanya itu di sini gitu. Misalnya kita mau menambahkan siswa baru gitu. Jadi untuk siswa baru daftarnya di sini. Nah, kita pilih radio buttonnya. Siswa telah mengumpulkan berkas dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Lite English Course. Submit. Nah, ini ditampilkan di database siswa. Refresh. Nah, sini sudah ada. Nah, cukup mungkin untuk menu database untuk admin. Mari kita beralih ke menu database untuk siswa. Baik, cukup untuk menu admin. Sekarang kita beralih ke menu siswa. Untuk itu kita bisa memencet tombol logout yang ada di sisi kanan atas. Lalu akan ada konfirmasi, yakin ingin keluar dari aplikasi database Lite ini. Sekarang kita coba pilih no dulu ya. Akan ada message greetings lagi, sapaan lagi. Dan Anda akan tetap berada di aplikasi jika Anda memilih no. Lain halnya jika Anda memilih yes. Kita lihat apa yang terjadi jika kita memilih yes. Goodbye. Jadi sebagai salam perpisahan mungkin yang akan membawa kita kembali lagi ke login. Nah, perlu diketahui juga dari developer sendiri sudah menyiapkan 3 buah username dan password untuk admin. Kita bisa coba lagi ya sebelum kita login sebagai siswa. Kita coba kalau salah gimana ya. Maaf, username atau password Anda salah. Jika benar, selamat datang admin Sabil. Itu untuk admin yang kedua. Kita coba admin yang ketiga. Selamat datang admin Farhan. Baik, cukup untuk admin. Sekarang mari kita beralih ke login sebagai siswa. Nah, kali ini saya akan login sebagai siswa dengan ID 20001 atas nama Citrayu. Kita coba di sini 2001. Jadi username-nya itu ID siswa, sedangkan untuk passwordnya itu tanggal lahir siswa. Login. Selamat datang Citrayu Puspita. Begitupun kalau kita login dengan ID dan password siswa lain. Kita coba yang 2001 atas nama Citrayu. Nah, ini tampilan ketika kita masuk ke user siswa. Menu navigasi di sini lebih sedikit, ada 4 yaitu dashboard, materi, rapot, dan playtest.
Juga masih ada tombol logout, search field, dan profil yang berbeda. Di sini ada nama user siswa gitu. Berbeda dengan sebelumnya itu adalah admin. Nah, search field di sini di dashboard sama seperti di admin tidak bisa digunakan karena memang tidak ada sajian data berupa tabel. Cukup untuk di dashboard, mari kita beralih ke materi. Yang berbeda di sini sebagai siswa kita bakal lebih banyak mengakses materi-materi begitu. Nah, jadi di setiap aplikasi ini sudah di hyperlinkkan dengan link ke Google gitu, ke web browser di perangkat Anda. Jadi ketika kita memencet tenses, itu akan membawa Anda ke sini nanti. Belajar grammar mengenal konsep tenses dalam bahasa Inggris gitu. Begitupun kita memencet reported speech, relative clauses. Jadi developer sudah mengcode gitu setiap buttonnya itu punya hyperlink masing-masing. Nah, dan kalau kita sadari juga 12 button yang ada di sini adalah 12 mata pelajaran yang ada di rapot begitu. Untuk penggunaannya sama di sini. Saya tegaskan lagi bahwa user siswa itu di sini aksesnya hanya sebagai viewer saja, atau ya akses saja gitu. Sedangkan admin itu bisa bisa mengedit aksesnya itu gitu. Jadi siswa ini tidak bisa mengedit materi, mengedit rapot itu tidak bisa. Nah, sedangkan di materi sendiri ini hyperlink yang ada di sini itu sudah dipasangkan sebelumnya gitu. Jadi udah ada di codingannya gitu. Nah, cukup untuk materi, kita beralih ke rapot. Nah, sama seperti ketika kita mengaksesnya di menu admin, untuk mengakses nilai rapot silakan masukkan password login terlebih dahulu. Nah, tapi password login di sini itu password login siswa. Tadi kan password login siswanya itu menggunakan tanggal lahir. Sekarang kita coba. Submit. Nah, kalau misalnya berhasil masuk, berarti sudah bisa melihat akses rapotnya itu ya. Nah, terus di sini search field-nya bisa digunakan. Cari berdasarkan subjek. Dan di sini diberikan button refresh saja, tidak ada add, tidak ada change, tidak ada delete karena balik lagi siswa di sini hanya sebagai viewer saja. Nah, ini nilai-nilainya. Tabelnya pun masih adjustable. Begitu. Cukup untuk di rapot, sekarang kita beralih ke pretest. Nah, di pretest ini pun nanti sama seperti di materi, button-buttonnya ini mempunyai hyperlinknya masing-masing. Cuman karena di perangkat saya menggunakan Mozilla Firefox yang mana cukup agak slow gitu ya. Jadi bisa diklik. Cuman loadingnya tuh rada lama. Tapi nanti bakal berhasil masuk ke aplikasi ke web browsernya itu. Kayak yang ini aja tadi. Yang ini yang tenses gitu. Nanti mungkin bisa langsung dicoba kalau misalnya default browsernya mungkin menggunakan Chrome atau menggunakan browser lain gitu. Kurang lebih sama seperti materi, mempunyai hyperlinknya masing-masing. Nah, untuk siswa ini lebih sedikit ya, jadi ada 4 saja yang bisa diakses. Jadi kita belum coba search field di sini ya. Kita coba dulu. Oh, salah, bukan ini ya. Password itu tanggal lahir, bukan ID. Siap, kita refresh. Kita cari berdasarkan subjek gitu. Misal kita cari sama ya, di sini masih case insensitive. Jadi kalau misalnya kita cari berdasarkan huruf yang disortir itu kata-kata yang mengandung huruf tersebut. Jadi enggak yang berhuruf depan itu gitu. Saya kita cari preposition. Nah, di sini ada nilainya 78 gitu untuk rapot atau ini ya. Nah, ini berhasil mengakses. Cuman mungkin agak lama
Ini tadi kita coba pilih yang pretest ya. Mungkin agak lama. Oke, sekarang kita coba logout ya. Yakin ingin keluar? Yes. Bye, have a nice day. Nah, di sini kita untuk user interface-nya sendiri sengaja memilih warna biru karena dalam psikologi warna biru ini bisa menyejukkan atau memberikan kesan dingin gitu di mata. Jadi diharapkan ketika siswa dan admin menggunakan aplikasi ini tidak apa ya membuat lelah atau menjadi bosan gitu karena memang dari user interface-nya sendiri pun tujuan kita adalah untuk memanjakan user gitu. Kita coba lihat udah yang di Mozilla sepertinya belum. Oh, sudah nih. Nah, jadi ini langsung ke tes bahasa Inggris online. Cuma mungkin di sini agak lama karena memang dari Mozilla-nya sendiri ini suka slowing down gitu. Nah, ini tadi ketika kita memencet pretest gitu ya. Mulai. Bisa diubah untuk hyperlink-nya sendiri, tinggal nanti diubah di NetBeans seperti itu. Mungkin cukup mungkin untuk presentasi dan tutorial penggunaan aplikasi database Lite. Jika ada yang kurang paham mungkin bisa menghubungi tim developer atau pembuat aplikasi. Mohon maaf bila ada error atau mungkin ada yang kurang berkenan. Sekian mungkin dari presentasi dari kelompok penyaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.